Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Satu konsep kunci dari buku Empowered Ordinary People, fokus kita itu di kolaborasi dalam tim produk yang benar-benar hebat gitu. Buku ini kan ngebahas cara kerja perusahaan teknologi top ya. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba kupas tuntas nih. Apa sih sebenarnya makna kolaborasi sejati di konteks ini? Ini bukan sekedar, ya udah kerja bareng biasa gitu loh. Kita lihat kenapa ini penting banget buat inovasi, buat hasil yang bagus. Apalagi kalau Anda, pendengar, pengen lebih dari sekedar model tim fitur biasa yang ya seringnya cuma ngerjain checklist aja. Mari kita mulai diskusinya. Hal pertama yang menurut saya menarik dari buku ini, terutama di bab 57 yang memang fokus soal kolaborasi, itu penegasannya soal apa yang bukan kolaborasi. Seringnya kan kita mikir, oh kolaborasi itu cari suara bulat, kompromi gitu ya. Justru soal menghargai dan bahkan bergantung pada keahlian ulik tiap orang di tim. Jadi, bukan soal semua harus pakat gitu. Tapi gimana keahlian beda-beda itu bisa nyatu, bersinergi. Fokus utamanya ada di interaksi yang intensif banget antara 3 peran kunci. Manajer produk, desainer produk, sama tech lead atau pimpinan teknisnya. Mereka nggak kerja gantian, tapi benar-benar barengan dari awal buat mecahin masalah. Interaksi intensif ya, itu bentuknya gimana tuh kalau di lapangan? Maksudnya tujuannya apa sih dari interaksi si intens itu? Tujuannya jelas banget. Cari solusi yang nggak cuma disukai pelanggan, tapi juga jalan buat bisnisnya, dan secara teknis juga mungkin dibuat. Ini tiga-tiganya harus dapat. Nggak gampang, makanya buku ini nyebutnya kayak keajaiban gitu. Itu terjadi kalau orang-orang yang pas, yang punya skill saling melengkapi, ketemu dan kerja bareng. Dan sering banget medannya itu ya di sekitar prototype. Prototype jadi kayak bahasa bersama mereka lah. Wah, menarik tuh soal prototype. Jadi bukan sekedar hasil akhir buat demo doang ya, tapi malah jadi alat utama buat kolaborasinya. Itu gimana ya mengubah dinamika timnya dibanding cara kerja yang mungkin lebih sekuensial gitu? Tepat sekali. Prototype itu jadi tempat ide diuji secara nyata dan ya cepet gitu. Semua perspektif pasar, maunya apa, produknya, enaknya gimana dipakainya, desainnya, bisa nggak dibangunnya, teknologi. Itu dipaksa ketemu. Dipaksa beradu argumen dari awal. Jadinya ya mencegah masalah lempar-lemparan nanti di belakang. Tapi ada jebakannya juga. Buku ini ngingetin. Misalnya kalau manajer produknya datang udah dengan sikap, wah saya udah paling tahu solusinya. Nah itu bisa langsung bikin suasana kolaborasinya mati. Timnya jadi kayak, iya istilahnya tentara bayaran aja cuma merjain perintah. Oke. Bukan misionaris yang benar-benar percaya sama misinya ya? Iya bener. Nah itu kan kolaborasi di dalam tim inti ya. Terus gimana tim ini interaksinya sama pihak luar? Kayak para stakeholder gitu. Itu kan sering jadi sumber ketegangan ya. Nah, ini bedanya gede banget juga. Buku ini kontras banget sama model tim feature yang biasanya ngelihat stakeholder itu ya pihak yang perlu diatur atau malah hambatan gitu kan. Di tim yang empowered, stakeholder itu dianggap mitra kunci. Benar-benar partner. Manajer produk yang bagus itu nggak cuma datang terus nyatet maunya apa aja. Tapi kerja bareng stakeholder buat paham kebutuhan bisnisnya secara utuh. Dan mastiin solusi yang dibikin nanti benar-benar nyambung dan berfungsi buat semua bagian perusahaan. Tapi bukannya bangun hubungan kayak gitu perlu waktu ekstra ya? Gimana timnya bisa tetap gerak cepat? Itu pertanyaan bagus. Emang butuh investasi waktu di depan buat bangun kepercayaan itu. Tapi argumen di buku ini, investasi itu justru mempercepat kalau dilihat jangka panjangnya. Karena kalau udah saling paham dan percaya dari awal, tim bisa hindarin revisi gede-gedean atau bahkan penolakan di ujung, gara-gara solusinya ternyata nggak pas buat bagian bisnis lain. Intinya, mencegah buang-buang waktu nanti. Masuk akal sih. Selain interaksi ini, ada nggak sih mekanisme atau struktur khusus yang disebut buat dorong kolaborasi? Mungkin yang di bab 57 itu juga nyinggung. Ini penting banget kalau ada target besar yang butuh kerja bareng beberapa tim. Misalnya, tim yang ngurusin tampilan aplikasi sama tim yang ngurusin sistem di belakangnya. Nah, mereka dikasih tujuan yang sama. Ini maksa mereka buat ya kolaborasi erat banget. Nggak ada lagi tembok antar tim. Semuanya ngejar satu outcome bareng. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, kolaborasi sejati versi buku Empowered ini intinya adalah? Intinya adalah pemecahan masalah bareng secara sinergis. Bukan cuma bagi-bagi tugas,
Fondasinya itu kepercayaan, saling hormat, sama keahlian masing-masing, terus fokusnya bareng-bareng ke outcome, ke hasil buat bisnis, bukan cuma output fitur doang. Interaksi yang intens sama pemakaian alat kayak prototipe, itu jadi kunci pentingnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi ya buat Anda para pendengar. Coba dilihat lagi cara kolaborasi di tim atau lingkungan kerja Anda sekarang. Udah kerasa kayak sinergi intens yang kita bahas tadi belum? Di mana keahlian yang beda-beda itu saling melengkapi buat mecahin masalah bareng. Atau mungkin masih kerasa lebih kayak transaksi aja, kayak serah terima tugas antar bagian. Langkah kecil apa ya yang kira-kira bisa Anda coba buat dorong kolaborasi yang lebih dalam? Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang cukup menantang dari buku ini, yang disinggung juga di bagian akhir bab 57 itu, kolaborasi yang intensif banget di awal pengembangan produk, yang kadang rasanya kok jadi lama ya karena banyak diskusi, banyak bolak-balik ide, itu justru seringkali malah bikin total waktu sampai produknya jadi itu lebih cepat. Kenapa? Karena mencegah banyak masalah dan kerja ulang di fase-fase berikutnya. Ini benar-benar nantang logika kerja silo yang mungkin di permukaan kelihatan lebih efisien. Menarik. Jadi, pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Gimana kalau ngeruntuhin penghalang-penghalang kolaborasi, itu baik di dalam tim maupun sama stakeholder, justru bisa jadi kunci buat ngebuka kecepatan dan kualitas hasil yang lebih tinggi lagi dalam pekerjaan Anda. Coba direnungkan.